Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta menilai pelaksanaan program penanggulangan kebakaran ibu kota belum efektif. Hal ini dapat dilihat langsung dari jumlah kerugian harta benda dan korban manusia tiap kali kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, di gedung DPRD DKI Jakarta Senin 26 April 2021 mengatakan evaluasi peralatan dan perlengkapan dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan perlu dievaluasi. Meski banyak peralatan canggih, namun belum cukup memadai untuk menjangkau lokasi padat penduduk. Memang Gokarmat ini harus lebih cermat melihat arah-arah teknologi ya. Bisa contoh membeli alat. Bagaimana sih memadami api di RW-RW kumuh? Ini kan belum terlihat keseriusan dari Gokarmat. Belakangan ini bahkan terjadi kebakaran dan hangus semua. Contoh di Taman Sari, contoh di Jatinegara sampai meninggal orangnya. Gitu. Artinya apa? Keseriusan dari Gokarmat ini belum terlihat membeli alat-alat yang tidak mudah terjangkau oleh armada mobilnya, yang itu masuk ke dalam gitu, seperti itu. Harapannya kalau bisa Gokarmat itu harus lebih mementingin lokasi-lokasi yang RW kumuh yang susah dijangkau oleh mobil-mobil kecil. Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi A lainnya, Sarifudin. Menurutnya, tahun lalu Dinas Gulkarmat DKI tidak maksimal dalam upaya pemadaman api ketika terjadi kebakaran. Sarifudin berharap lokasi padat penduduk difasilitasi alat pemadam api ringan dan sosialisasi cara penggunaannya untuk antisipasi menjalarnya api ke rumah lain saat terjadi kebakaran. Kebakaran di DKI masih banyak dan penyelesaiannya nggak langsung pada saat kebakaran langsung selesai gitu kan, masih merambat ke beberapa rumah gitu kan. Jadi saya mohon ke Pak Asisten Pemerintahan dan Pak Gulkarmat untuk punya solusi ke depan bagaimana jangan selalu terulang lagi seperti ini gitu loh. Kebakaran harus diantisipasi. Dia harus punya solusi sebagai kepala dinas. Apa yang kebutuhan mereka butuhkan, kita akan support karena kan itu berhubungan dengan masyarakat. Jadi saya berharap ke depannya ini punya solusi yang bisa betul-betul meringankan, paling tidak memperkecil ruang lingkup api agar tidak menjalar ke meluas gitu. Ya, sosialisasi juga harus sering-sering dilakukan di masa pandemi seperti ini juga kan bisa lewat Zoom ya, daring, ke kelurahan sosialisasinya seperti apa agar masyarakat itu tidak kebingungan kalau menghadapi kebakaran ya. Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, mengakui memang hambatan saat ini adalah ketika terjadinya kebakaran di pemukiman padat penduduk. Jalan tidak bisa dilalui mobil pemadam kebakaran. Dan pada saat kita masuk ke lokasi kebakaran, itu juga jalannya sangat sempit kan. Ya kita paham lah kondisi jalan-jalan di DKI Jakarta seperti apa yang padat hunian kan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya parkir kendaraan yang ada di jalan gitu kan. Parkir yang menuju kita ke TKP itu penghambat juga. Tapi berdasarkan data respon time yang kami lakukan itu, ini kan bicara respon time ya, kecepatan kita menangani kebakaran pada saat dari pos ke TKP itu rata-rata itu di bawah ya sudah mencapai angka respon time. Respon kami kan 15 menit berdasarkan Kementerian PU. Tapi kita 10 menit malah banyak kejadian yang di bawah 10 menit sudah nyampe di TKP gitu. Nah, sejauh ini ya kita kita berikan regulasi. Kemarin ada hambatan berkaitan dengan regulasi kan. Regulasinya itu barang yang diserahkan kepada masyarakat itu harus ada belanja modal. Harus ada yang bisa, karena setelah kita serahkan harus kita rawat, harus kita pelihara lagi. Nah, makanya itu kemarin ke depannya kita akan membentuk tadi yang saya sampaikan balakar-balakar. Nah, balakar-balakar itulah yang kita fasilitasi dengan APAR. Jadi nanti sifatnya belanja modal, suatu waktu ada pengisian kita bisa lakukan pengisian secepatnya gitu. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.